Di sebuah desa terpencil, ada seorang pria bernama Pak Sarman yang hidup serba kekurangan. Setiap hari ia berjuang keras, namun tetap saja hidupnya tidak berubah. Suatu hari, ia mendengar bisikan dari seorang dukun tua tentang sebuah keris sakti yang bisa mendatangkan kekayaan dengan cepat. Namun ada syaratnya, keris itu harus diberi tumbal nyawa setiap tahunnya. Tanpa pikir panjang, Pak Sarman mendatangi dukun itu untuk meminta keris tersebut. Setelah ritual gelap dilakukan, Pak Sarman membawa pulang keris itu dan benar saja, dalam waktu singkat kehidupannya berubah drastis. Harta mulai mengalir tanpa henti, usahanya berkembang pesat dan ia menjadi orang kaya di desanya. Namun kekayaan yang didapatkan dengan cara pesugihan tidak pernah datang tanpa harga. Setiap tahun, keris itu menuntut tumbal. Awalnya, Pak Sarman mengorbankan hewan-hewan, tapi seiring waktu, keris tersebut mulai meminta nyawa manusia. Pak Sarman yang sudah terjerat kekayaan tak mampu melepaskan diri dari perjanjiannya. Pada tahun ketiga, ketika tiba saatnya tumbal, keris itu mengeluarkan kilatan aneh dan mendesak Pak Sarman. Ia mulai dihantui oleh arwah-arwah yang menjadi korban keris tersebut. Setiap malam, ia mendengar tangisan jeritan dan suara langkah kaki yang menghampiri kamarnya. Pak Sarman semakin ketakutan, tapi tak bisa lari dari perjanjiannya. Pada malam yang kelam, keris itu tiba-tiba bergetar hebat di tangannya. Saat Pak Sarman mencoba meletakkannya kembali di tempat, keris itu menusuk dirinya sendiri. Nyawanya menjadi tumbal terakhir, dan tubuhnya ditemukan membiru, dengan keris yang masih tergenggam erat di tangannya. Desa itu kembali sunyi, namun kisah keris berhantu terus berlanjut, menunggu pemilik baru yang terjebak dalam lingkaran pesugihan yang tak pernah usai. Setelah kematian Pak Sarman, desanya kembali tenang. Namun bisik-bisik tentang kekayaan mendadak dan pesugihan keris semakin menyebar. Beberapa warga desa yang serakah mulai penasaran dengan kisah keris berhantu itu. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Ardi, diam-diam mencari tahu di mana keris tersebut disimpan. Ardi bukanlah orang kaya, tapi ia dipenuhi ambisi dan iri melihat bagaimana Pak Sarman dulu tiba-tiba memiliki harta melimpah. Suatu malam, ia nekat masuk ke rumah Pak Sarman yang sudah lama tak berpenghuni. Suara angin berderu kencang saat Ardi mendekati lemari kayu besar di pojok ruangan, tempat di mana keris itu konon disimpan. Dengan tangan gemetar, Ardi membuka lemari tersebut dan menemukan keris yang masih mengeluarkan aura dingin. Tanpa berpikir panjang, ia mengambilnya dan langsung merasakan hawa aneh menyelimuti tubuhnya. Sejak malam itu, hidup Ardi berubah. Usahanya yang tadinya kecil mulai berkembang pesat, uang mengalir seperti air, dan ia mulai merasakan kemewahan yang belum pernah ia bayangkan. Namun, seiring bertambahnya kekayaan, Ardi mulai merasakan kehadiran sosok-sosok tak kasat mata. Setiap malam, ia mendengar langkah kaki yang menyeret di lantai rumahnya, suara-suara berbisik di telinganya, serta bau kemenyan yang menyengat. Ia mencoba mengabaikan semua itu, berpikir bahwa ini adalah harga kecil yang harus dibayar demi kekayaan yang ia terima. Sampai akhirnya, pada malam yang sangat sunyi, saat Ardi sedang duduk di ruang tamunya, tiba-tiba lampu di rumahnya berkedip-kedip. Dari balik kegelapan, sosok Pak Sarman muncul dengan mata merah menyala, menatap Ardi dengan tatapan penuh dendam. "Kau mengambil milikku," suara berat itu bergema di ruangan. Ardi ketakutan, tubuhnya kaku, tapi ia tak bisa lari. Sosok-sosok lain mulai muncul. Arwah-arwah korban pesugihan keris itu menghantui rumah Ardi. Setiap kali Ardi berusaha kabur, keris di tangannya semakin berat, seolah menahannya tetap berada di tempat. Saat itulah Ardi sadar, keris tersebut tidak hanya menuntut tumbal, tapi juga mengikat pemiliknya dalam siklus kematian yang sama. Ardi mencoba membuang keris itu ke sungai, namun keris tersebut selalu kembali ke tangannya. Dalam kepanikan, ia mendatangi dukun yang dulu memberi keris kepada Pak Sarman. Sang dukun tertawa dingin. "Kau pikir bisa lari? Sekali terikat dengan keris itu, tak ada jalan keluar kecuali kematian." Ketakutan Ardi semakin memuncak. Setiap malam, suara arwah yang menangis semakin mendekat, sementara tubuhnya perlahan-lahan mulai melemah. Pada malam terakhir, ketika Ardi sudah diambang kegilaan, keris itu menusuk dirinya tanpa ia sadari. Sama seperti Pak Sarman, Ardi ditemukan tewas dengan keris tergenggam erat di tangannya. Kisah keris berhantu itu terus berlanjut. Siapapun yang tertarik dengan kekayaan instan akan selalu terjebak dalam lingkaran pesugihan yang mematikan. Kini, keris tersebut menunggu pemilik baru, seseorang yang cukup serakah untuk mengambil risiko dan menyerahkan hidupnya pada kutukan yang tak pernah berakhir.
kematian Ardi, rumahnya menjadi tempat yang dihindari oleh warga desa. Suara-suara aneh sering terdengar dari dalam rumah, dan beberapa orang yang penasaran mencoba mendekat tapi selalu berakhir dengan ketakutan. Bahkan, desas-desus tentang arwah Ardi yang masih bergentayangan semakin menambah kengerian. Warga percaya bahwa keris berhantu itu belum selesai mencari korban. Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari kota bernama Pak Herman mendengar cerita tentang keris itu. Alih-alih takut, ia malah tertarik. Baginya, cerita mistis hanya bualan orang kampung yang tidak rasional. Ia merasa bisa memanfaatkan keris itu untuk memperluas kekayaannya lebih cepat. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk mendatangi rumah Ardi dan mengambil keris tersebut. Pak Herman tiba di rumah itu menjelang senja, ditemani oleh supirnya yang tampak ketakutan. Dengan mudah, ia masuk ke dalam rumah yang tak terkunci, dan di dalam lemari tua di sudut ruangan, keris itu masih tergeletak, berselimutkan debu. Saat Pak Herman memegang keris tersebut, perasaan aneh langsung menyelimutinya. Udara di sekeliling menjadi dingin, dan angin bertiup kencang, meskipun jendela tertutup rapat. Ini hanya perasaan, gumam Pak Herman sambil tersenyum tipis. Ia membawa keris itu pulang, menganggapnya sebagai jimat keberuntungan yang akan mempercepat kesuksesannya. Selama beberapa minggu pertama, hidup Pak Herman berjalan mulus. Proyek bisnisnya berkembang, ia mendapatkan kontrak besar, dan kekayaannya bertambah secara drastis. Namun, sama seperti Ardi dan Pak Sarman sebelumnya, gangguan mulai muncul. Setiap malam, Pak Herman mendengar bisikan di telinganya. Suara itu semakin jelas setiap kali ia mencoba tidur, membuatnya terbangun dalam keringat dingin. Suatu malam saat ia terbangun dari mimpinya yang buruk, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung kamarnya. Bayangan itu menyerupai Ardi, dengan wajah pucat dan mata kosong yang penuh dendam. "Kau tidak akan lolos," bisik sosok itu sebelum menghilang dalam kabut hitam. Pak Herman ketakutan, namun terlalu serakah untuk melepaskan keris tersebut. Seiring berjalannya waktu, mimpi buruk dan gangguan semakin parah. Sosok-sosok dari masa lalu keris itu mulai sering menampakkan diri di rumahnya. Arwah Pak Sarman, Ardi, dan korban-korban lain mulai menghantuinya, menuntut tumbal yang harus diberikan. Setiap kali Pak Herman mencoba menolak, keris itu bergetar hebat di tangannya, seolah-olah mengingatkannya pada perjanjian yang tidak bisa dilanggar. Di titik ini, Pak Herman sudah tidak bisa tidur dan hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Kekayaannya tidak lagi memberikan kebahagiaan, hanya rasa cemas akan nasib yang menantinya. Dalam kondisi panik, ia mencoba membuang keris itu ke sungai, tapi seperti yang terjadi pada Ardi, keris tersebut selalu kembali ke tangannya. Pak Herman akhirnya menemui dukun yang pernah memberikan keris itu kepada Pak Sarman, berharap dukun tersebut bisa membebaskannya dari kutukan. Namun, sang dukun hanya tersenyum sinis dan berkata, "Kutukan keris itu tidak bisa dihentikan. Kau sudah terikat dengan darah dan nyawa. Hanya satu cara untuk menyelesaikan ini. Kau harus menyerahkan dirimu sebagai tumbal, atau terus hidup dalam teror sampai ajal menjemputmu." Pak Herman yang ketakutan pulang dengan wajah putus asa. Malam itu, ketika ia duduk di ruang kerjanya, memegang keris dengan tangan gemetar, arwah-arwah yang menghantuinya muncul sekali lagi. Mereka mendekat perlahan, wajah mereka dipenuhi amarah dan rasa sakit. Dengan putus asa, Pak Herman menjerit, namun tubuhnya terasa lumpuh. Dalam sekejap, keris itu bergerak sendiri, menusuk tepat di jantungnya. Keesokan harinya, Pak Herman ditemukan tewas di rumahnya dengan keris yang masih tergenggam erat di tangan. Warga desa kembali dihantui oleh kisah keris berhantu yang terus mencari korban berikutnya. Kini, kutukan keris tersebut masih menunggu pemilik baru, seseorang yang cukup serakah untuk terperangkap dalam lingkaran pesugihan yang tiada akhir.